Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali hari kita dengan sebuah ketaatan dan ibadah yang agung di sisinya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, serta zikir-zikir kita, dan Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini menambah kebaikan kita dan pahala kita di sisinya, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah yang agung. Siapapun yang ingin selamat maka hendaklah berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan olehnya, dan barang siapa yang mengabaikan maka tunggulah masa kehancuran dan kebinasaan baginya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala kita meminta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita kemudahan, taufik untuk bisa mengikuti sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kaidah tauhid, ya, kaidah tauhid masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Kita masuk pagi ini pada kaidah yang ke-21. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, man sawwa ghairallahi billah fi syai'in min khasa'isi uluhiyatihi faqad asyraka fi tauhidil uluhiyah. Barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah, barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah, fi syai'in min khasa'isi uluhiyati, pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah dalam bab al-uluhiyah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Jadi saya ulangi kaidahnya, barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh As-Suaidan tentang kaidah ini, atazkurun anna hadzal qaidah marrat alaina fi rububiyah. Adakah di antara kita yang ingat para jemaah bahwa kaidah ini adalah kaidah yang telah pernah kita bahas pada kaidah tauhid ar-rububiyah? Tentu jawaban al-bala. Iya, kan dulu kita pernah pelajari kaidah yang seperti ini. Marat alaina walakin qulna hunaka fi syai'in min khasa'is ar-rububiyyah. Dan yang telah kita pelajari itu
adalah pada kekhususan rububiyah. Barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara kekhususan itu pada rububiyah, maka sungguh telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini wa huna naqulu fiha min khasa'is al-uluhiyah. Nah, kalau yang khasa'is rububiyah, kita katakan ada orang yang bisa mengatakan misalnya Allah pencipta langit dan bumi, itu ya itu yang benarnya. Tapi ada orang mengatakan Allah, ada Tuhan selain Allah yang bisa pula menciptakan langit dan bumi. Maka ini namanya syirik dalam tauhid rububiyah. Karena penciptaan langit dan bumi itu kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu selainnya. Oke. Begitu juga di dalam tauhid al-uluhiyah, seperti orang mengatakan man zabaha li ghairillahi kama yadhbah lillah faqad sawa aw sawin ghairallah billah fi ibadati dzabah. Barang siapa yang menyembelih selain untuk Allah seperti mana dia menyembelih untuk Allah, artinya orang-orang yang hari ini melakukan penyembelihan selain untuk Allah, untuk siapa? Untuk jin, ya, untuk manusia, untuk penghuni lembah, penghuni hutan, penghuni lautan, ya, menyembelih dia bukan untuk Allah, ya, menyembelih dia bukan untuk Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, bukan untuk Allah tapi untuk jin atau manusia. Nah, maka sesungguhnya dia di saat menyembelih tadi yang mengatakan itu bukan untuk Allah, itu sama dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam tauhid, di dalam ibadah menyembelih tersebut. Ibadah, ya, itu seperti yang kita sudah bahas, cakupannya luas. Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya, sebuah nama yang universal yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tidak. Itu adalah pengertian ibadah. Maka di antara contohnya adalah menyembelih. Menyembelih itu ibadah dan tidak boleh melakukannya kecuali hanya untuk siapa? Untuk Allah. Bismillah, kita sembelih atas nama Allah dan kita halal bagi kita untuk memakannya, makan dagingnya. Ya, maka bila mana orang menyembelih itu dihadiahkan bukan untuk Allah tetapi untuk jin dan manusia atau siapapun yang dimaksud olehnya, maka sama dia telah mensyirikkan Allah, ya, dengan telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas seperti sini. Seperti mana juga wa man da'a doa ghairallah kama yad'u Allah faqad sawa ghairallah billah fi ibadati du'a. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dan dianggap itu berdoa kepada Allah, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah dalam ibadah ad-doa. Doa adalah Nabi mengatakan mukhul ibadah, intinya ibadah doa itu. Dan subhanallah, doa itu adalah senjatanya orang beriman, silahul mu'min. Dan doa itu adalah kebaikan yang dimiliki oleh orang beriman. Nah, oleh karenanya tidak boleh doa kita kepada selain Allah, ya fulan, ya wali fulan, gitu ya, yang telah meninggal dunia. Minta kepada mereka boleh? Tidak boleh. Karena itu adalah meminta kepada selain Allah SWT. Doa kita sudah katakan dia adalah ibadah. Nah, ibadah tidak boleh kecuali hanya untuk siapa? Untuk Allah. Tak bisa. Ya fulan, ya ilan, ya wali fulan yang sudah dikuburkan. Ya, yang wahai penghuni kubur, wahai fulan yang dulunya saleh. Orang sudah meninggal dunia nggak bisa kita mintain. Nggak bisa. Dia sudah selesai masa untuk dirinya sendiri, nggak mampu memberikan pertolongan apalagi orang lain.
apalagi orang lain. Maka berhati-hati di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Wa man raka'a aw sajada li ghairillah. Di dalam salat dia rukuk dan sujud bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Maka sungguh dia telah menyamakan Allah, ya, selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ini. Fa kullu man sarafa syai'an min ibadati li ghairillahi azza wa jalla faqad sawa ghairallahi billah fi hadzal amr. Setiap ibadah, ingat kaidah ini, kalimat ini, setiap ibadah yang engkau berikan, ya, kepada selain Allah, maka sungguh engkau telah menyamakan Allah dengan yang lain pada perkara ini. Ketika ibadah itu diserahkan bukan untuk Allah, maka itu sungguh telah menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah dalam perkara ini. Hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara 97-98, ya, ini cerita tentang penghuni neraka yang mereka katakan tallahi, bahkan dia bersumpah, inna in kunna la fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami dulu dalam keadaan sesat. Penghuni neraka yang sudah dimasukkan Allah ke dalam neraka merasa di situ penyesalan yang teramat berat dalam dirinya, dan bahkan dia bersumpah kalau dulunya tallahi in kunna la fi dhalalim mubin, dulu kami berada dalam kesesatan yang nyata. Baru dia tahu, sadar. Kalau sekarang mungkin tahu tapi tidak mau sadar, mungkin dia tahu tapi tidak mengakui kesalahannya. Maka kita hari ini seorang muslim, hamba Allah yang baik, kita mengakui kesalahan kita. Bila mana kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, segera bertaubat dan segera minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Tidak bisa kita, ya, diam-diam kemudian saling kita berharap Allah nanti mengampunkan sementara tidak ada perbaikan. Tidak bisa. Kita taubat kepada Allah dengan kesyirikan yang pernah kita lakukan, berazam untuk tidak mengulangi, menyesali atas perbuatan itu, ya, maka insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dirinya tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu, maka dikhawatirkan dia akan meninggal dalam kesyirikan dan dia kemudian akan masukkan Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Nah, apa kata mereka? Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Apa yang membuat mereka yang mengatakan mereka sesat? Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Kami samakan kalian berhala-berhala itu dengan Rabb semesta alam. Itulah akhirnya mereka mengatakan mereka ini, ya, fi dhalalim mubin. Ya, qalu in kunna fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Akibat perbuatan mereka menyamakan patung-patung berhala-berhala dengan Allah, maka mereka dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Wa qalillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Ini larangan. Fala, jangan kamu lakukan tandingan bagi Allah. Jangan kamu buat-buat. Ya, jangan. Makanya seluruh cara wasilah yang bisa mencapai kepada kesyirikan itu ditutup. Jelas ikhwan? Seluruh sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada penyimpangan, kepada kesyirikan, itu mesti dipakai. Segala hal yang bisa membuat kita mudah menyimpang, tutup. Ya, jelas sampai di sini kaidahnya, bahwa apa saja yang bisa merusak akidah kita, yang merusak ibadah kita, yang merusak akhlak kita, maka ditutup. Ini namanya saduz zaniyah. Kita tutup celah-celah itu. Tidak bisa. Makanya di sini orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala fala taj'alullahi andada. Jangan kamu jadikan Allah itu bagi Allah itu tandingan. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan Allah itu tandingan. Jelas ya? Maka berhati-hati. Bila mana perbuatan ini jika kita lakukan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka perbuatan itu ditinggalkan. Jelas ya? Bila mana seseorang, ya,
bila mana seseorang menyamakan Allah SWT dengan Allah, sudah, itu adalah sebuah perbuatan yang mencela Allah SWT, dan kemudian dijatuhi, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka termasuk pelaku kesyirikan. So di sini jelas kaidahnya. Saya ulangi, kaidah ke-21, barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perbuatan, itu adalah keistimewaan uluhiyahnya Allah, maka sungguh dia telah melakukan syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Contohnya tadi menyembelih kepada selain Allah, maka ya di dalam ibadah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berdoa bila mana dia minta kepada Ilan dan Fulan, ya sahib hadzal qabr, ya wali Fulan, ya nabi Fulan, ya malaikat Fulan, gitu, maka ini tidak dibenarkan. Oleh karenanya jalan yang selamat bagi kita apa? Jalan yang selamat adalah kembali kepada akidah yang sahihah, kepada agama yang benar, kepada pemahaman as-salafus salih, berpegang kepada agama yang sahih, agama Islam yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di dalam menjalankan itu banyak rintangan, tidak boleh kita mundur, tetap kita berusaha menjadi orang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya di dalam keutamaan-keutamaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas kaidahnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita, dan Allah jaga kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan yang menyimpang, dan perbuatan-perbuatan yang itu adalah perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara